Nama saya Basiem, saya dari Kebumen, tepatnya di Desa Widoro, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Awal saya mengikuti PAS itu karena pertama bapak saya stroke, Mas. Terus dari stroke itu kita berusaha untuk mencari solusi lah, di mana ada terapi-terapi yang bisa membuat bapak saya bisa kembali seperti semula. Terus akhirnya saya suka mendengarkan pengajiannya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Di situ beliau menceritakan kalau ada ustadz yang ustadz yang punya kemampuan untuk menerapi tanpa alat, tanpa obat, ya gitu intinya gitu. Namanya pengobatan akhir zaman. Terus saya kan terus penasaran ya. Ustadz Zulkifli saat itu mengatakan Ustadz Haris, tapi enggak menyebutkan nama Ustadz Haris itu waktu itu. Ustadz ini Ustadz X gitu. Pokoknya fokus kepengen mencari murid. Monggo kalau ada yang asma sejumlah 30 orang silahkan untuk mengikuti begitu. Akhirnya saya buka, terus saya cari namanya PAS gitu kan. Saya ketemu PAZ itu, terus saya cari pelatihan di situ. Kebetulan di websitenya ada pelatihan. Saya nemu yang di Jogja waktu itu. Cuma memang waktu itu dana terutama nggih. Saya belum ada, terus wah ternyata Jogja sudah tutup. Akhirnya Pak Bilal bilang kalau yang ingin mengikuti pelatihan silahkan, ya kalau Jogja sudah penuh silahkan ke Semarang. Terus akhirnya saya langsung daftar di Semarang. Gitu. Berarti pelatihan di Semarang pertama kali, Bu? Nggih. Siap. Pelatihan di Semarang, terus saya kan berpikir, enggak mungkin kan saya nerapi sendiri kan. Terus saya ngajak suami, meskipun saat itu suami saya memang masih enggak gitu kan. Tapi enggak apa-apa lah, Mas, yang penting saya diantar dulu. Beliau tak daftarkan, terus kita masuk bareng-bareng. Hari pertama suami saya sudah mulai terbuka. Ketika di kamar waktu itu udah bilang, oh ya benar, ternyata ini adalah mungkin ini jalan-jalan untuk kita untuk belajar tentang Islam lebih mendalam lagi ya gitu kan. Selama ini meskipun kita sholat dan melaksanakan rukun Islam, tapi kan belum ada yang mengena sampai kita betul-betul ingin banget mengembangkan. Terus apalagi ya yang membuat. Tapi setelah itu kan Ustadz sampai begini, ketika seorang manusia sakit gitu kan, kita selalu fokus kepada bagaimana mencari rumah sakit terbaik, terus apalagi dokter terbaik kayak gitu intinya. Maka padahal kita lupa gitu, untuk bahwa kita itu memiliki Maha Pencipta gitu. Terus tolong setelah sakit yang harus kita lakukan itu fokus pada Gusti Allah dulu gitu. Terus dari situ saya mendengar lagi tentang Maryam dan baby. Nah saat itu saya sampai merengek sama suami, Mas lah tolonglah izinkan saya ikut yang upgrade yang Maryam sama baby gitu kan. Suami saya masih belum dulu lah, PAZ yang ini basic dulu gitu. Tapi ke depan saya punya banyak anak lah intinya. Saya ingin ketika anak-anak saya sudah mengenal namanya PAZ, terus anak-anak sakit kemana selama ini saya membawanya mesti ke spesialis, nggak pernah ke dokter umum, apalagi puskesmas, nggak pernah. Dari situ akhirnya ya sudah, Bismillah Mas, pokoknya aku intinya saya hari Rebo pulang ya waktu itu, hari Senin Selasa malam Rebo saya di rumah lah. Rebo pagi saya sudah berangkat lagi untuk Kamis dan Jumat itu untuk upgrade Maryam dan baby. Itu balik lagi. Iya, balik lagi ke Semarang. Saya juga sama kepala sekolah, terus terang ya, sama kepala sekolah saya nggak berpamitan saya ingin belajar PAZ itu enggak. Bu, mohon maaf hari ini saya ke Semarang untuk menerapi bapak saya. dalam hati ya, lah ya Allah saya mau berbohong gitu. Udah bohong lah intinya. Walaupun di sekolah pun juga sudah tahu gitu, Bu ya. Belum tahu, belum ada yang tahu. Terus itu iya Bu, nggak apa-apa, teman-teman hanya tahu bapak saya stroke gitulah. Saya selama ini kemana-mana menerapi bapak saya itu
saya berikan ke orang gitu, terapisnya seperti apa, saya hanya mendengar beliau misalkan yang beberapa kali dipijat, beberapa kali di rumah sakit saya antar, saya sendiri yang mengantar, bahwa saya kalau nggak diantar saya nggak mau, intinya itu. Terus akhirnya ya itu, setelah mengenal yang basic, saya upgrade ke baby. Diabetes ada di Bandung, saya nggak pamit. Kepala sekolah sudah saya ditelepon, nggak ada yang saya pamiti pokoknya. Teman-teman sama waktu itu kita nggak punya kepala sekolah, adanya PLT ya. Saya nggak pamit mas, saya nggak pamit makanya saya udah pergi saja. Saya ditelepon waktu di Bandung lagi istirahat, alhamdulillah waktu itu lagi istirahat breaking itu snack. PLT saya telepon, saya dimarahi, kok nggak pamit gitu. Karena saya yakin kalau pamit saya nggak diizinkan. Itu satu. Namun sekarang di sekolah berarti Bu ya? Iya. Sudah tahu belum kalau sekarang Ibu ya sekarang sudah jadi terapis pas trooper, ini udah tahu belum teman-teman? Saya sering mengenalkan, banyak teman-teman saya yang belum berkenan. Oh iya. Itu. Tapi saya kan pembina pramuka juga. Nah, di pramuka ketika saya waktu itu kan baru basic Semarang ya. Basic Semarang, terus kemah 2 angkatan. Terus anak-anak yang itu kemah itu ketika upacara pingsan sejumlah 40. Baru basic saya menangani 40 pasien. Dan itu anak-anak saya untuk pisang sendiri kan, anak-anak belum udah setelah dipisang lah malamnya saya nggak bisa tidur karena sakit semua. Nggak bisa. Iya, yang sakit semua waktu itu kan belum diberitahu apa setelah ini dilakukan gitu. Malam pertama saya nggak bisa tidur, aduh sakit semua. Tapi itu pas lagi pingsan langsung udah progres Bu? Ya alhamdulillah, ketika pusing semuanya progres, alhamdulillah kemah itu nggak ada keluar obat satupun. Iya, Masya Allah. Tapi teman-teman saya juga nggak ada yang tahu mas. Itulah mereka nggak ada. Terus ini ya, nggak ada yang tahu kalau anak-anak dan dari dana yang untuk P3K nggak keluar sama sekali. Nggak ada yang tahu, alhamdulillah setelah itu. Ya 3 lah boleh. Ya, boleh 1 dulu ya. Ya. Waktu baru basic itu saya mendapatkan pasien skoliosis, padahal saya kan masih basic banget, baru keluar baru seminggu pulang itulah. Terus saya dapat rujukan pasien dari Pas Ruper di Jakarta. Itu Mbak, tolong saudaraku di sini. Nah posisi tubuh udah miring sekali, kepala miring itu semuanya. Terus kita lakukan terapi, beberapa diagnosa. Nah 3 hari itu nggak bisa bangun. Pasiennya protes ke saya, Bu, masa saya di terapi udah bed rest 3 hari? Ya, tak datangi lagi. Terus bismillah, terus gimana? Tadi kemarinnya kita memang semangat sekali langsung diloncat itu ya. Beliaunya juga semangat, enggak apa-apa, loncat aja. Nah, setelah itu nggak bisa bangun. Setelah saya datang, alhamdulillah sudah bisa bangun Bu. Tadi pagi sudah hakal lagi gitu kan. Waktu itu namanya masih ubir. Sudah bisa ubir lagi gitu. Ya udah Mbak, diteruskan. Nah, selama waktu itu saya ingat ya, bulannya Desember. Nah, sekarang terakhir itu 2020 beliau sesak nafas hari Jumat persisnya. Itu anaknya telepon sambil nangis-nangis, "Ibu, ini mama sesak nafas," gitu. Nah, saya kan panik sekali mas. Sesak nafas, sudah mas bawa ke rumah sakit dulu, nanti saya datang. Waktu itu saya mau seminar penelitian. Nah, saya nggak jadi berangkat. Terus malamnya saya tengok udah pulang. Saya, "Gimana Mbak?" saya tanya. "Bu, Masya Allah, setelah 1 tahun hentak kaki, terus di mana-mana benjolan itu ya, tulang itu udah nggak karuan struktur tulangnya. Nah ketika itu kayak orang tenggelam, sesak nafas itu dibawa ke rumah sakit, ternyata semuanya normal dan benjolannya udah hilang yang di belakang itu. Lah terus beliau bilang kayak gini, dulu berat badan saya 140 atau 160, tensi saya sekitar 120, sekarang sudah kembali normal seperti semula. Ketika itu kan beliaunya itu ketika di rumah sakit sudah diberi beban yang 30 kilo di punggung, kemudian ditarik 1 tahun dengan PAZ. Allah memberikan pastilah itu satu itu. Ini yang paling sampai di sini, sampai hati, ya Allah, 1 tahun itu.
Tapi orang memang semangatnya luar biasa dengan hubungan dengan Allah, insya Allah beliaunya juga memang luar biasa. Berarti memang sangat apa ya, progresnya sudah sangat terlihat sekali Bu. Iya, sekarang kemarin kan belum, yang dulu-dulu nggak pernah namanya jalan jauh, sekarang udah bisa angkat 5 kilo, Masya udah jelas jualan lagi, sudah bisa. Alhamdulillah sekarang nggak pernah protes lagi. Dulu kan berkali-kali Bu, saya gini Bu, saya gini gitu. Siap. Lalu untuk yang kedua Bu, ada yang unik lagi? Ada yang unik lagi itu anak, pasien anak udah umur 10 tahun. Itu keluhan apa? Keluhannya autis, autis, nggak bisa tenang sama sekali. Nah, anak-anak itu dia masih posisi harusnya sudah kelas 4 SD, masih di TK. Kalau pulang, bapaknya belum jemput itu dia udah pulang sendiri, padahal jarak dari sekolah ke rumahnya itu ada sekitar 10 kilo. Nah, ibunya kan kewalahan, Nah, terus akhirnya alhamdulillah dibedong sekali, terus dilanjutkan hari Ahad itu dibedong, hari Seninnya katanya udah bisa duduk, sudah bisa bersabar menunggu bapaknya menjemput. Itu yang saya rasakan, bapaknya sudah senangnya luar biasa. Kemudian sekarang ketika bedong berlangsung, ketika beliau ini anak-anak ini sudah sering jalan-jalan, saya nemu ketika saya datangi ke rumah, kok sepi, nggak ada orang, apa ya, ternyata anaknya di dalam rumah itu nggak jerit-jerit, nggak jalan-jalan itu Masya Allah, memang yakin. Sudah sangat, itu jauh banget progresnya. Nah, iya, dari yang tadinya nggak mau diam sekarang udah diam. Tapi orang tuanya ya sekarang mengeluh lagi, jadi betah pegang HP. Wah, itu emang orang tuanya pembinaan aja sih. Iya, jadi pegang HP-nya betah Bu sekarang, ya aduh, jenengan itu urusannya. Urusan orang tua lah. Iya. Berarti sudah progresnya itu berarti di Bedong udah berapa lama itu Bu? Kalau sampai sekarang udah ada setahun. Tahun. Masya Allah, berarti sekarang sudah. Kalau kabar terakhir? Kabar terakhir tapi masih kemarin saya mendengar, tapi beliaunya nggak, orang tuanya nggak pernah bilang diterapi dengan terapi lain ya. Cuma memang orang tuanya kan sibuk dua-duanya, jadi nggak kepengin langsung anak saya normal lah gitu. Dan bedongnya itu nggak dilanjut, tapi menggunakan terapi lain lah, semuanya sekarang jadi kendor banget. Udah, terus beliaunya mengatakan lah sudah bulah, saya udah usaha ya gitu, udah menyerah di situ. Setidaknya kita sudah membuktikan. Iya, sudah membuktikan. Tapi ya memang beliau terus akhirnya memberi beberapa pasien ke saya, Mas. Ketika ada pasien saya yang diberi, nomor saya diberikan, saya dihubungi gitu. Itu gimana ya, sebentar. Bahwa sakit Allah menurunkan obat, itu yang mengena banget. Allah menurunkan obat ya gitu di dalam Al-Qur'an, terus ketemu Sod 41 sampai 44. Udah fokus saja ke Allah, apapun jurusnya, kalau memang meskipun salah, kalau memang Allah berkehendak sembuh, pasti sembuh. Itu yang saya ini, Mas. Jadi sampai ke kadang saya kecewa, kadang ya gimana ya, teman-teman saya, orang-orang dekat saya saya sudah cerita, banyak pasien yang alhamdulillah diberi, teman saya karena saraf kejepit di terapi saja nggak mau, ya itu tetangga saya di terapi saja, saya udah nggak berpikir bayar berapa sama sekali, yang penting mau. Udah, keluarga saya sendiri, kakak saya, adik saya udah mau. Kakak saya itu, ya Allah, apa jadi siapa gitulah intinya, sampai segitu. Ya sudahlah, memang mungkin mereka belum dibuka. Dan terus yang kemarin terakhir qadarullah ya, saya dapat pasien rujukan dokter Kusti Ningsih dari Purworejo. Itu beliau kebetulan perawat, suaminya 3 bulan nggak mau makan. Saya ditelepon, Bu, mohon maaf suami saya udah 3 bulan nggak mau makan. Saya dapat informasi dari dokter Kusti Purworejo kalau penjenengan bisa pas gitu, bisa ke rumah saya. Ya, insya Allah saya paling Senin Selasa
Kok lama sekali ya Bu, suami saya udah kasihan, lemes. Terus akhirnya ya bagaimana Mbak Bu, bagaimana saya bisa cepat ketika saya harus berbagai macam aktivitas harus saya lakukan. Hari Jumat saya pramuka, hari Sabtu saya harus menyiapkan untuk anak memanah, menunggu sampai dengan di rumah juga ada acara rajaban gitu kan. Sampai Ahadnya saya harus ke Klaten, ya paling cepat saya Senin apa Selasa. Terus akhirnya hari Jumat setelah pramuka saya juga kebetulan nulis beberapa tulisan saya. Setiap hari saya harus update, ada deadline harian saya sampai jam 11 malam saya kerjakan pagi. Terus saya juga dipaksa sama atasan untuk daftar guru penggerak, dan saat itu hari terakhir saya harus deadline tulisan sebanyak berapa ribu karakter udah tak selesaikan setelah pramuka. Bar maghrib saya datangi rumahnya Bulus pesantren. Sampai setengah 11 tak terapi. Alhamdulillah orangnya senang sekali itu. Yang membuat saya yakin dan mantap sekali untuk kepengin sekali legasi saya mendirikan satu PAZ, satu rumah sehat di Kebumen untuk rujukan. Bismillah, mudah-mudahan tahun ini paling dekat untuk bulan Maret, mudah-mudahan Mas. Bismillah, bismillah. Iya. Boleh Bu, sebelum ini azan, boleh share nama rumah sehatnya apa, alamatnya di mana, sama nomor HP yang bisa dihubungi. Kita dulu pernah membuat rencana bersama suami, rumah sehat Agus Basiem begitu. Sekarang aja Bu. Iya. Sekarang ya mungkin kita masih pakai yang itu Abbas gitu, karena terpakai. Gimana? Alamatnya Jalan Karangsambung kilometer 8 RT 2 RW 3 Widoro Karangsambung Kebumen. Nomor HP yang bisa dikunjungi, nomor HP yang bisa dihubungi 081 328 659 108. Siap, terima kasih. Nggih. Karena berhubung sudah azan, Nggih. mungkin itu aja Bu yang bisa saya minta.